Semangat pagi. Semangat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum. Mana kabarnya? Baik. Wah, menarik sekali ini dialognya. Tidak minum kopi kah? Menarik sekali tadi paparan saudara. Percaya diri kali gitu ya. Ya harus dong. Masya SPD dengan diri Allah. sendiri. Itu suara anakmu ya? Kedengaran? Bukan di teman kita yang lain kali. Dari saya ada. Hmm. Ini saudara kita yang luar biasa ilmunya tadi ya. Dari mana itu bang ilmunya bang? Kalau Yesus yang manusia itu Tuhan, bisa enggak saya pelajari? Di kitab mana itu? Gimana Bang, gimana? Iya, Akan jawab. iya. Eh? Ilmunya dari mana Yesus yang manusia itu adalah Tuhan gitu loh. Penasaran saya bang. Kamu percaya nggak kalau Yesus itu firman kan? Yesus itu bukan firman. Nah itu kan bagi kamu. Kalau bagi Yesus, Iya. Kalau bagi saya iya. bagi Yesus dirinya adalah firman atau bukan? Iya. Di mana dalilnya aku adalah firman? Nah ini. Di mana? Di mana bang? Bukankah dia mengaku sebagai anak manusia? Iya, dia udah mengaku memang dia itu manusia. Mana mungkin dia ke bumi jadi Allah? Iya. Nanti ada bilang kalau serahkan ke saya ya. Nah, lanjut dulu nggak apa-apa. Iya, maksudnya kan tadi katakan Yesus itu firman. Emang firman itu apa, Bang? Firman itu apa? Selamat pagi. Semangat pagi, Dona. Iya. Firman itu apa? Firman. Silakan dijawab atau gimana? Ya gimana bilangnya ya firman itu? Udah, Iya. itu Bazura Yohanes Sara Tasara masuk ke nia. Yohanes Sara Fasa Sara. Adia? Yohanes Fasa Sara ya Tisara. Firman adalah Bukan ke nia. Yohanes Fasa Sara ya Tisara. Iya, ntar ya. Itulah yang diajar itu. Yohanes Sarasara Pitasara. La ilah. La ilaha illallah. Nah, itulah dia. Hadin ya ke dah mana habis? La ilaha illallah itu ajaran Yesus. Dengan nia ke dah nia sila mga babi dah nia ke dah mga babi. Itu dia. Guru apa tuh? Iya, Masya Allah. Ya, gimana saudara? Ini penting kita belajar. Firman itu apa? Sabar. Dia lagi belajar. Dia juga bukan seperti saya. Ya, kenapa Anda pendeta aja yang jawab? Nanti kamu mencret. Kita ambil arah aja. Kita ngambil arah. Paling saya di-kick di sini. Gua nggak gitu. Lu jujur, gua nggak kick lu kalau kamu konsisten. Kita ambil arah. Boleh. Silakan. Tapi tunjukkan data ya. Boleh, silakan. Boleh. Tentang firman ya. Kita akan tema. Tentang firman kan? Kita angkat tema. Iya, tentang firman kan? Biar dua arah kita bahas tentang firman. Baik, boleh. Bang Heri, selamat pagi Bang Heri. Selamat pagi. Gimana Bang? Ya, shalom alaikum. Bang Heri, bagaimana abang dengan Bang Juma atau gimana? Saya baru masuk ini. Iya, kenapa Pak Pendeta mau cari orang jadi tameng? Saya kan hostnya, nggak mungkin kalau saya turunkan, ya kan? Nggak apa-apa, mengalir aja. Iya, Mengalir aja. betul. Ya. Baik, sekarang Anda harus menjabarkan bagaimana firman di Al-Quran kamu itu seperti apa, jelaskan dan menunjukkan data. Kenapa nggak pendeta dulu? Saya dulu. Kan saya menghargai tamu kan, tapi jangan meloncat-loncat ya. Baik, Paman. Ya. Oh, aku belum tua lagi, kamu lebih tua daripada saya. Oh, takut kali. Alhamdulillah berarti saya sudah merasakan tua, Anda belum tentu merasakannya. Saya belum tua. Tapi Bang Suma, kita sudah jadi di sana, dibangun ya? Tapi kedengaran dari suara. Alhamdulillah. Oh iya.
Alhamdulillah sehat. Oke, kita mulai ya. Silakan. Oke, kalau di dalam Islam, Bung, tentang firman itu banyak. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Ya, di sana dikatakan bahwa firman itu disebut kalimat. Kalimat itu adalah doa taubat boleh. Kemudian kalimat itu juga boleh la ilaha illallah, kalimat tauhid boleh. Kalimat juga itu atau firman juga itu bisa disebut janji-janji Allah, boleh. Firman juga bisa disebut sebagai ayat-ayat Al-Quran, bisa. Firman juga bisa disebut kitab-kitab Allah atau firman Allah dalam kitab-kitab Allah, bisa. Dan firman juga bisa disebut rencana, kehendak, keinginan. Jadi banyak hal. Firman juga bisa disebut wahyu Allah atau perkataan Allah yang berisi aturan-aturan, berisi undang-undang, sunatullah, pengetahuan, isyarat-isyarat, hikmat, falsafah dan juga semacamnya. Dan juga firman atau kalimat itu adalah perintah dan larangan. Nah, kalimat juga atau firman juga bisa ucapan atau kata-kata yang keluar dari mulut. Itu di dalam Al-Quran, itu lengkap itu. Tergantung dari konteks. Nah sekarang kalau dikatakan di dalam agama Anda firman itu adalah Yesus, itu gimana ceritanya? Silakan. Baik, silakan siapa yang duluan dulu? Bang Heri? Silakan dulu pendeta. Sebenarnya saya ini pendeta punya respect khusus buat Bang Suma karena yang pertama kami satu kota, ya kan? Oh, Iya Bang Heri. Iya. Jadi Kak istilahnya memang saya selama ini menghindari bersentuhan langsung dengan beliau seperti itu. Karena kalau diskusi lintas agama kan agak sedikit rentan kalau secara pribadi, dan takutnya ketika saya bernarasi menyinggung perasaannya beliau, itu yang saya hindari. Silakan Pak Pendeta. baik. Selamat bergabung Bu Neva. Assalamualaikum. Ya, shalom. Host, Pak Toro, teman-teman Pak Heri. Ya, silakan lanjut. Siap. Baik ya. Kata firman berasal dari bahasa ya, versinya firman, artinya itu titah. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia juga firman ini digunakan untuk menunjukkan ya kepada kata atau sabda dari Tuhan Allah. Jadi istilah firman Allah bisa dimaknakan titah Allah sebagai Raja Semesta. Ya, dalam artinya yang sinonim dalam bahasa Indonesia ya, kita juga mengenal yaitu katanya sabda, kata sarapan dan bahasa artinya adalah kata perkataan yang ditujukan kepada ya, ditujukan bagi Tuhan, nabi atau raja. Dan firman Tuhan ini ya dan amin. Apa yang telah disampaikan, apa yang telah ditulis, dan itu akan nyata ya, jelas dan terbukti. Nah, tentu juga di dalam hal ini di kekristenan itu ya ada fungsi yang saya tujukan di pagi ini, ada menunjukkan dua fungsi firman yang saling berkaitan. Ya, pertama contohnya firman Allah menjadi pelita bagi kaki di saat menghadapi ya permasalahan sehari-hari. Alkitab juga menjadi bimbingan ya, pembimbing langkah kita sehingga kita membuat keputusan yang bijaksana. Nah, di bawah pimpinan Allah. Nah, kedua, di iman kekristenan itu, firman itu di kekristenan, Allah menjadi pengingat dan yang menerangi perjalanan orang Kristen yang percaya kepada firman, membantu saya dan orang yang percaya kepada firman itu membuat pilihan yang sejalan dengan harapan kita untuk hidup. Dan seluruh perjalanan kita seterusnya ya di bawah pimpinan Allah. Nah, juga firman itu telah menjadi manusia seperti yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 juga ayat 14. Untuk sementara mungkin begitu. Bagaimana yang menamakan Bang Heri atau Bang Neva, nggak apa-apa, kita mengalir saja. Di sini tidak ada hujatan karena dia berbicara tentang kitabnya dan kita berbicara tentang kitab kita. Silakan.
Silakan teman-teman. Teman-teman tap-tap layarnya supaya kuat teman-temanku. Boleh saya tanggapi, Bang? Bentar dulu, saya tanya dulu sama teman-teman saya dulu. Oke, baik, baik. Ya, ada yang menambah teman-teman monitor? Lanjut Pak Toro. Oh, oke. Silakan lanjut Juma. Baik, baik. Nah, jadi kalau di Islam ya, kalau di Islam firman itu adalah kalimah, kalimah itu adalah perintah, larangan, kemudian juga cakupannya terkait dengan rencana, kehendak, keinginan, tergantung konteks ayat itu di dalam Al-Quran. Nah, yang saya melihat penjabaran saudara, Anda mengatakan firman itu adalah sabda Tuhan. Firman itu adalah perkataan Tuhan. Firman itu menjadi pelita, firman itu menjadi pembimbing, firman itu pembimbing, firman itu menjadi pelita, kemudian firman itu adalah Allah menjadi pengingat. Tidak ada satupun dari apa yang saudara sampaikan tertuju kepada Yesus. Bahwa firman itu adalah Yesus, itu di mana poinnya? Nah, bahkan kalau kita melihat dari pemahaman Al-Quran terhadap firman, ternyata kalimat itu, firman itu adalah cakupannya ada ide, kehendak, dan kemudian keinginan Tuhan itu sendiri. Saya belum menemukan apa yang Anda sampaikan itu tertuju kepada Yesus. Ya, noise. Di dulu Bang dulu Le, Abangku Le. Baik. Sebenarnya tadi sudah saya menjelaskan, mungkin Bang Juma ya yang baik ini ya tidak mendengarkan dan menyimak penjelasan saya dari atas. Tadi saya sudah mengutip ya teman-teman ayatnya Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Dan di situ sudah jelas di ayat itu bahwa firman itu telah menjadi manusia. Nah, itu tadi Bang Juma. Tapi Bang Juma tidak menyimak. Nah, oleh sebab itu saya mau melanjutkan Ya, ya. silakan. Saya melanjutkan di dalam Yohanes 1 ayat 1 ya. Tidak dapat ditelusuri dengan logika manusia seperti Ali dan Badu ya. Logika manusia seperti ya, sekali lagi saya katakan Yohanes 1 ayat 1 tidak dapat ditelusuri dengan logika manusia seperti Ali dan Badu. Karena Ali dan Badu adalah dua pribadi yang berbeda. Sedangkan Yesus Kristus Sang Firman dan Bapa Allah adalah satu seperti yang tertulis di Yohanes 10 ayat 30. Nah ya, saya lanjut. Bentar dulu teman-teman, saya naikkan nanti ya. Ayat ini pun tidak menyiratkan bahwa Allah yang Esa itu terdiri atas tiga pribadi. Ya, ayat ini menerangkan tentang keberadaan Sang Logos atau Firman yang adalah Allah itu sendiri. Nah, tentu dalam hal ini kata yang dipakai di dalam Perjanjian Lama ya tentang Firman adalah perkataan dafar ya, berarti perkataan. Akan tetapi bukan perkataan kosong. Dafar ya adalah perkataan yang telah berisikan latar belakang atau dasar yang terkandung di dalam perkataan itu. Kata dafar senantiasa ya cocok dengan perkara yang diungkapkan di dalam perkataan itu. Oleh karena itu sifat terpenting dari kata dafar adalah kebenaran. Nah, seperti apa yang tertulis nanti teman-teman di dalam Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Nah, boleh saya mau tanya Bang? Tadi kan Abang sudah nanya, atau gimana, lanjut dulu? Iya. Lagi-lagi saya tidak menemukan ya korelasi antara firman dengan Yesus gitu ya. Apa hubungannya firman ini dengan Yesus? Ternyata nggak ada. Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa Iya. tidak menemukan. Sekarang Abang menjelaskan tentang firman itu di Al-Quran bagaimana dengan jelas. Karena juga Iya. saya tidak menemukan seperti Iya, salah satu apa yang dikatakan tentang firman atau kalimat itu di dalam Al-Quran kan sudah saya jelaskan tadi. Nah, di dalam ayat lain diterangkan dalam surah Al-Kahf ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kanal bahru midadan li kalimah. Nah, ini kalimah ini artinya perkataan, firman. Rabbi lafidal bahr
qabla antan fada. Ya, seperti itu ayatnya ya. Dalam surah Al-Kahf ayat 109 insyaallah. Nah, di situ berbicara mengenai kalimat seandainya lautan menjadi tinta. Seandainya lautan menjadi tinta, kemudian untuk menulis firman-firman Tuhanku, maka pastilah habislah lautan itu sebelum selesai penulisan firman-firman Tuhan. Jadi firman itu adalah aturan. Antam fada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Jadi tidak ada kaitannya kemudian firman ini ujuk-ujuk menjadi daging. Kalau di kami firman itu kalimat ketetapan Tuhan, ide Tuhan. Maaf, saya potong. Bang Zuma tidak boleh menyimpulkan. Dari tadi Ini Bang Zuma menyimpulkan. ini Al-Quran. Kalau Bang Zuma menjelaskan Quran. Ini Al-Quran bisa, nggak ini. apa-apa. Tapi Nah, bukan ujuk-ujuk jadi daging itu nggak boleh. Itu menyimpulkan. Iya, di mana Kan itu kok. dalilnya? Di mana bahwa firman itu adalah kemudian pernyataan Yesus itu. Bang Zuma, maaf, Bang Zuma tadi bilang bukan firman ujuk-ujuk jadi daging. Itu ngomong tentang siapa? Ya, agama Anda. Ini kan berbicara Nah, itu kan mengenai berarti menyimpulkan Anda. Yesus. Anda cukup Dua arah. menjelaskan Quranmu. Dua arah ini, Anda dua bisa arah, dua berdiri arah. sendiri, Ini dua arah. Gitu. Iya, tapi Ini nggak dua boleh arah. Jangan menyimpulkan. sensi, jangan Nah, sensi. Iya, diskusi Jangan Anda sensi. gitu, Bang Pak. Zuma, jangan Gulung Anda tikar aja jadikan kalau kita. agama Anda, kitab Anda nggak mau diuji, gulung tikar, pindah ke negara lain gitu. Anda kebiasaan. Karena beritanya, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Bang Juma, jangan Betul. premi dulu Bang Juma. Jangan premi dulu Bang Iya, Juma. beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Saya punya hak kemudian, saya makhluk. Iya, Nggak kamu bisa. Kenapa Anda sensi ketika saya bahas Menjelaskan kitab? buku Anda, gitu dong. Saya sudah menjelaskan. Biar kita smart. Anda yang perempuan pakai jilbab ini siapa sih? Malu Saya dengan nggak perlu Kristen. pakai Kenapa lepet. harus ke Saya nggak perlu muslimah pakai gitu? lepet, Bang Zuma. Karena lepet itu nggak menjamin masuk surga. Ngapain? Iya, terus kenapa Anda gunakan? Kenapa Anda gunakan? Hah? Kenapa? Kenapa Anda gunakan Hak kena kayak saya. gitu? Kenapa? Urusan saya. Oh. Urusan saya. Kenapa? Oh, Kenapa? iya, itulah Sekarang indahnya lagi lari Islam. ke lepet. Itulah indahnya Islam, ya kan? Dibenci tapi ditiru. Oke. Oh, Ya, jadi sekarang Anda diam. Ini saya dengan pendeta Trosuki. Anda diam. Karena abang sudah meloncat, emangnya jilbab itu. Ya, itu. Anda diam. Saya dengan pendeta Jangan Trosuki. Jangan Iya. mohon, ya. Siapa nih? Jangan Ibu Neva, Ibu Neva, Anda itu Ibu Neva, bertanggung Ibu kepada yang Neva, ada. Ibu Kok Neva, lari ke Ibu jilbab? Neva. Anda diam. Kok lari ke jilbab? Ibu diam, Ibu diam. Enggak lucu aja, suka nyamar kalian. Suka aja. Emangnya milih Yang Islam. pede ya. Milih abang jilbab itu. Enggak, Anda diam aja dulu. Saya bilang Neva, Anda jangan Neva. menyimpulkan buku orang, buku Anda sendiri nggak pede. Yang dibilang Anda sendiri tidak pede. Kenapa? bukunya Kenapa? Ini kan saya bahas Al-Quran. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Diam dulu. Bang Jima udah. Kenapa ini ibu-ibu ini? Itu saya Ibu-ibu. karena Anda menyimpulkan buku saya. Ibu-ibu kenapa? Enggak dapat jatah dari Bapak? Kenapa? Kenapa Anda tidak pede? Karena buku Bang Anda Juma nggak udah, bisa jangan jalan lawan dua. Diam sendiri. dulu Bang Juma. Diam dulu. Ya, Bang diam dulu Juma. Bang Juma. Oke. Ya, Kebiasaan oke, soalnya saya nih melanjutkan. Ya, saya melanjutkan teman-teman. Nggak karena juga takut saya kalian, ya kan? Oh enggak, saya nggak akan Ya. takut sama buku dongeng Bang Juma. Maaf. Nah tuh kitabnya orang Mohon disebut bentar. dongeng. Ya iya, kamu juga nggak pede kan? Mohon bentar. Buku dongeng. Aduh, Oke, parah ini, parah. Teman-teman, Parah ini teman-teman Kristen. saya mau mulaikan. Juma, diam. Bang Juma. Juma udah. Bentar dulu teman-teman, saya menyelesaikan dulu. Kamu bisa Bentar bilang, dulu, saya nggak bisa menyelesaikan. bilang. Oh. Ya, saya menyelesaikan ya. Terserah dia, tapi sudah menunjukkan ayatnya. Saya lanjut. Ya. Firman Allah firman bekerja. Ada yang noise, Pak Pendeta, ada yang noise. Firman yang diam dulu. Oh, nggak ada. Ini Ada. betina Oke, ini saya lanjut kenapa? ya. Inilah umat Goa ini satu Udah. penghafal Goa ini. Tuhan Yesusmu itu keluar dari goa jadi Tuhan loh. Lari ke Yesus. Sebelum masuk ke goa dia bukan Tuhan. Kau bilang Jangan kau Alkitab sebut-sebut menjadi goa. pasukan, tapi Kasihan kau Tuhanmu Israel, keluar dari kau goa tidak- jadi Tuhan. kau tidak bisa Roma berdiri sendiri, 14:9. kau bisa menghasilkan Oleh karena kalau itulah kau kemudian tidak mayat bisa Yesus berdoa. dibangkitkan untuk menjadi Kau Tuhan. tidak bisa berdiri, kau tidak bisa Tuhan agamamu sudah Tuhan
manusia mayat keluar dari gua jadi Tuhan. Makanya Alkitab yang Betina ini diturunkan aja Pendeta Torosuki. Alkitab yang kau bilang palsukan itu kau bawa karena tidak Betina bisa ini kau diturunkan mendapatkan aja. koin tanpa Injil. Pendeta Torosuki diturunkan pendeta apa Kau siapa tidak betina bisa, ini betina. kau tidak bisa Domba wanita ini dengan diturunkan. agamamu karena kau sendiri tadi 47 juta. Baik, udah. Aham. Hmm. Karena Aham kau. songkat saya juga udah. Aham kau. Oke. Oke, teman-teman ya saya Penyembah mantan mayat turun dulu. Orang lagi mau dialog ini. Penyembah tumbal turun dulu. Menyimpulkan agama saya. Tumbal Karena kau tentara menyimpulkan Romawi turun kau dulu. Kebiasaan pakai tentara Romawi, pakai Injil. Karena itu dipalsukan, kau tidak bisa berdiri sendiri karena katanya dipalsukan. Kau tidak bisa. Ini berdiri orang sendiri bahas dengan tentang buku. firman loh, firman Al-Quran dengan gagah berani menerangkan dirinya. Kau Kenapa tidak bisa jadi dapat betina koin tanpa ini? Injil ya, yang kau sudah bilang dipalsukan. Kasihan kau. Baik. Tahu Udah. yang bisa aku beli. Diam dulu, Bu Nepa, diam dulu Bu Nepa. Bu Nepa nggak apa-apa. Dengan kau Biarin. tujuh turunan bisa aku beli. Iya, jangan gitu Bang Juma, jangan gitu. Kalau diskusi ayo. Iya pelihara ini si betina ini Iya. tolong disuruh hormati. Iya, dia masih bisa disuruh diam Bang. Dibanding Mican, coba lihat Mican Bang. Tapi Bu Nepa diam aja dulu Bu, nggak apa-apa Bu. Sebentar Pak, sebentar. Kenapa saya Bisa disuruh dia. Kalau di rumah umatnya mereka, saya di karena dia bukan di rumah, dia ada di rumah. Allah. Iya. Gimana ibu ini nggak di-kick caranya kayak begini? Ya di-kick lah. Kau cuma kenapa kau bernarasi? Kita- Kenapa kau bukan agama? Kita harus fair memang. Coba Dibanding lihat. Mican lebih parah Mican memang. Udah Bu, tenang aja dulu Bu. Tuma, Biar teratur ini diskusi Bu. ya. Udah tenang aja dulu Bu. Parah. Gini host, Jangan kau bilang-bilang Host. adalah daging Host tidak sama ada Bang urusannya. Juma. Kau jawab aja yang ditanyakan. Host sama adalah Bang Juma, saya buku. sama Ibu Neva, oke. Bukumu, kau jawab aja bukumu. Jangan kau lari-lari ke Injil yang sudah kau palsukan itu. Satu Iya. persatu dong. Iya, satu persatu. Jadi Udah Bu Nepa, saya udah. Ibu Neva. Ya udah yang lain. Oke, kembali ke host. Ayo Bang host. Bang Toro ditertibkan dulu Bang Toro. Ayo Bang Toro. Pak Toro. Ya. Oke, baik teman-temanku, khususnya tadi apa yang dijabarkan oleh Juma itu dia di kitabnya, tetapi dengan catatan sekali lagi Bang Juma ya, jangan loncat-loncat dulu ke kitab orang. Begitu juga saya Iyalah, belum kok loncat bisa dari tadi, menyimpulkan? gua Lu belum siapa pernah loncat ke menyimpulkan? kitab Bang. Sudah dipalsukan, disimpul-simpulkan. Nah, dalam hal baik, Oke, Bu Nepa. ya. Baik. Dengar dulu Bang Joro. Firman Allah adalah firman yang bekerja, bukan firman yang mati. Sebab ada di atas menyebutkan tadi jabaran yang saya sampaikan bahwa firman Allah tidak akan kembali dengan hampa, saudaraku, melainkan akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Seperti hujan dan salju yang turun dari langit, tidak akan kembali ke situ, ya, melainkan akan mengairi bumi dan membuatnya subur sehingga memberikan hasil yang diharapkannya, ya. Tentu di dalam Mazmur, ya, Mazmur 33 ayat 9 kalau kita baca di situ. Firman Allah adalah firman yang bekerja, bukan firman yang mati. Sekali lagi saya tegaskan, ya, di iman kekristenan itu bukan firman yang mati tetapi firman yang bekerja, ya. Ternyata dari karya ciptaan Allah, seperti yang tertulis di Mazmur 33 ayat 9, umpamanya penulisan, sebab dia firman, ya, sebab dia berfirman maka semuanya jadi, dia memberikan perintah maka semuanya ada. Nah, begitu untuk sementara. Silakan atau buat timer, buat apa, ada teman-teman saya juga di bawah. Tapi dengan catatan jangan meloncat ke kitab orang. Dari tadi gue tidak meloncat-loncat dulu. Jadi gini, Pak Pendeta Torosoki, ya. Di Al-Quran itu, firman itu kalimah itu ketetapan, perkataan Allah itu di Islam, gitu ya. Banyak dalil, contoh yang sudah saya katakan tadi, di antaranya nafidat kalimatullah. Jadi apa yang kemudian
diterangkan Al-Quran bahwa firman itu adalah ketetapan. Firman itu adalah kalimah artinya ketetapan Tuhan. Firman Tuhan gitu. Sehingga ketika saya minta datanya di mana firman itu menjadi manusia di agama saudara, ternyata Anda hanya sibuk mengambil data di agama orang, kitabnya agama Yahudi. Kenapa Anda menggunakan kitab kanonik atau surah-surah Paulus? Jangan premi dulu Bang Juma. Enggak Itu punya kan premi. mulutmu tuh Saya kotor potong kamu Zuma. premi, jangan Kamu premi. menyimpulkan Karena- kenapa kau tidak bisa berdiri Orang sendiri. Yahudi juga tidak ada saya keberatan ngomong ya, ya. hanya Juma aja. Kau itu Bentar dulu. kebiasaan, gurunda botol. Bentar dulu, Kau Bang, dengerin kebiasaan dulu. dalam nggak Beri ada saya punya kesempatan ngomong, pendidikan. Bang, bentar, beri saya kesempatan ngomong dulu. Ini Bang Zuma, ini di kitab Bunda Raja-Raja dia 6. sengaja memancing, tetapi teman-teman jangan kita biarkan dengan apa. Enggak, kalau Bentar. sampah kayak gurunda model sampah gini kita harus speak up. Karena ini model sampah, Bentar, dia nggak bentar. bisa. Ini teman-teman, saya kasih kau ayat tidak nih. bisa berdiri sendiri tanpa Injil. Karena kau cari Tidak bisa koinnya berdiri pakai kitab Injil, Anda tanpa kitab Kau Yahudi. cari koin pakai Injil. Beri saya kesempatan Yang ngomong, bentar palsu dulu, kan bentar kau dulu. jadikan mata pencaharian. Kitabnya Yahudi jadi tameng. Raja-Raja Apa itu? 6 ayat 28 sampai 29 nih. Ini. Raja-raja 6 berapa bang? Dulu, Bang. Satu raja-raja atau berapa? Ini kitabnya Yahudi loh. Dua raja-raja 6 ayat 28 sampai 9 ini. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu. Perempuan ini berkata kepadaku, "Berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki." Jadi kami memasak anakku dan memakan. Tetapi Ini ketika apa ini? aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, "Berilah anakmu supaya kita makan dia," maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Lah di sini menerangkan bahwasanya di kitab ini bahwasanya menunjukkan kekanibalan di sini. Ini gimana maksudnya ini? Enggak bang, ini jangan Ini jangan pertanyaannya buat siapa ini? Buat jangan dibikin sulit Semua, teman-teman buat Kristen semua, buat kasihan. semua. Buat Jangan Emang- dipersulit orang Kristen. begini bang, begini, ntar sebentar. Maksudnya kanibal kenapa? Emang kalau suatu saat masa kelaparan itu bisa terjadi bang. Wish. Jangankan di Israel, itu bisa terjadi dan itu fakta sejarah memang. Di situ belum Ini dibuka penafsiran dari noise-nya. siapa, Bang? Dia masih apa tuh? Asumsi lagi Mute ya. belum dibuka tuh. Bukan, emang kalau suatu saat kelaparan itu bang, itu apa pramugari itu dilatih. Kalau terjatuh di suatu saat dan mereka diceritain loh, bagian mana manusia yang bisa dimakan, itu dilatih loh pramugara sampai sejauh itu loh. Oh, Jadi yang ditulis Berarti orang Alkitab Hoten itu semua terjadi bang. oh. Itu semua terjadi. Orang Hoten ini diajarkan untuk memakan anak-anak mereka. Nah, disitulah kesalahanmu. Itu salah. Enggak itu kan konteksnya pada saat itu, Bang. Asumsimu dong. Iya, nggak boleh begitu, Bang. Nggak boleh langsung kau simpulkan begitu. Ini Otaknya cetek. ini Lalu misalnya begini sembayang itu kan bahasa Sanskerta. Kita ibadah pakai kata sembayang. Nah, kalau merujuk kata itu, apa kita menyembah sang hyang? Kan enggak, Bang. Enggak itu dong, enggak segampang itu bang menafsirkan, nggak bisa seperti itu, culas itu bang namanya. enggak, padahal di sini kan udah jelas, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia Iya. pada hari ini. Tuh, udah Itu sejarah dan itu terjadi saat itu. Itu, Budi. Iya, itu terjadi saat itu. Itu terjadi saat itu bang. Jadi abang culas caranya. Jadi begini bang Juma, Kembali ke tema, Oh ya oke, kembali ke tema. Begini bang. Kan dituliskan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah gitu loh bang. Jadi kalau firman misalnya jadi buku bisa, masa jadi manusia nggak bisa? Ya kan firman dan firman itu mencipta bang. Nah firman itu mencipta bisa. Nah kalau sang firman itu jadi manusia, kenapa nggak bisa? Dia maha kuasa. Itu loh bang logikanya. Maksudnya sang firman ini apa ini bang? Tuhan gitu, pencipta langit dan bumi. Iya dia sendiri. Oh berarti pencipta langit dan bumi menjadi buku gitu? Ya kan Al-Quran itu buku bang. Apa firman Tuhan apa enggak? Tapi itu bukan Tuhan, itu kalimat. Itu kalimat Tuhan, itu firman Tuhan, itu bukan Tuhan Al-Quran itu. Firman Tuhan kekal apa enggak bang? Firman Tuhan yang melekat pada diri Tuhan yang adalah sifat itu kekal pasti. Terus? Berarti ada dua yang kekal, ada Tuhan dua dong kalau begitu. Yang mana Tuhan dua itu? Makanya aku tanya,
Suatu saat kitab yang disebut Quran ini misalnya terbakar, firmannya ikut terbakar gak? Firmannya nggak terbakar. Buku Nah, berarti yang terbakar. sifatnya kekal dong. Nah, karena Iya, dia sifatnya bagi itu kekal, makanya. Iya, itu Makanya dia, gini. Bang. Nah. Ini saya kembalikan pertanyaan saudara. Ketika Al-Quran dibakar, apakah Tuhan yang dibakar? Coba jawab. itu Kok dia. ketawa? Lah, ya Kok iyalah. ketawa? Iyalah. Ketawa lah. Saya tanya dulu. Abang nggak konsisten jawabnya gitu loh, Bang. Saya tanya dulu. Ketika Al-Quran dibakar, apakah Tuhan yang dibakar? Ya enggak, Kak. Kami kan kekal firman itu. Enggak. Nah, makanya kami kekal firman itu. Kalau abang kan nggak konsisten. Satu sisi nggak kekal. Dengar dulu. Satu sisi entar dulu, Bang. Bu Neva, nggak usah ditiru Mican, Bu. Kalau di Muslim ada Mican, kita nggak usah ada lagi kayak Mican. Di kitab Itu parah Anda, itu. dengarkan. Jadi dengar dulu, Bang Juma, begini. Abang itu nggak konsisten loh. Satu sisi abang bilang firman tidak kekal, satu sisi abang bilang kekal. Kalau kami konsisten kekal. Jadi kalau buku itu terbakar, nggak ikut Tuhan terbakar, karena bagi kami firman itu kekal. Firman berarti itu bukan firman yang bagian dari menjadi. Allah. Dengarkan, Gitu dong, Bang. dengarkan. Berarti dengarkan saya. Dengarkan supaya Anda sehat. Dengarkan saya. Berarti sehat. bukan firman. Dengarkan. Silakan, Anda sama silakan. juga dengan betina yang tadi. Suara aja laki. Gampang sekali ya, Bang. Dengarkan saya. Nggak boleh gitu, Bang. Dengarkan saya. Perempuan jangan samain. Dengarkan. Itu bukan Dengarkan. Nur Alim. Kesurupan satu komal. Habis itu saya di-kick di sini. Jangan shaming dong, Bang. Jangan. Kalau kelompok abang seperti itu jangan disamain, Bang. Kami lebih Dengarkan, sopan dari dengarkan. abang loh. Terus Oh gimana? ya sopan, Kristen sopan, bagus. Iya, bandingkan dengan Jadi, Mican ibu ini. Abang juga gimana sih? Terus Oke. gimana, Bang? Gimana? Lanjut. Dengarkan. Di kami bukan firman yang berubah wujud menjadi buku. Di kalian firman berubah wujud jadi manusia. Iya, keren Jadi ketika buku ini dibakar, bukan firman yang dibakar. Kenapa? Hakikat firman melekat pada diri Allah. Sedangkan yang menjadi buku ini adalah informasi yang diterima sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya dituliskan kehendak Tuhannya yang ditorehkan dalam kertas. Tetapi yang berkehendak tidak nuzul menjadi kertas. Beda dengan Anda. Tuhan Anda menjadi buku, Tuhan Anda menjadi manusia. Keren. Itu dia. itu Masalahnya di mana? Sekarang gini, Gimana, Bang? sekarang Gimana? begini. Ketika Tuhan Anda menjadi mayat, apakah betul bahwa Tuhan Anda menjadi mayat? Siapa yang bilang? Nggak tertulis seperti itu. Tadi katanya Tuhan menjadi manusia. Ayo. Nah, ketika Tuhan menjadi manusia ini menjadi mayat, berarti Tuhan Anda menjadi mayat, betul? Kami nggak sembah dagingnya, Bang. Roh yang ada di dalam dia. Lah, abang begini. Cara berpikir abang diikat oleh ruang dan waktu. Dengar. Jangan gitu dong, Bang. Dengarkan dulu, Bang. Sekarang Anda akui Tuhan Anda menjelma menjadi inkarnasi menjadi manusia. Betul atau tidak? Sebentar dulu. Jawab dulu, Bang. Cara-cara abang jangan diteruskan di sini. Nggak boleh gitu, Bang. Jadi gini, Bang. Dengarkan dulu, Bang. Cara berpikir Muslim diikat oleh ruang dan waktu. Dia nggak bisa lepas dari 3 dimensi. Bang, Tuhan kami adalah roh. Roh melintasi ruang dan waktu. Makanya ketika Yesus mati, mereka berpikir kita menyembah mayatnya. Itulah kekacauan Muslim. Coba dulu, Bang, melintasi ruang dan waktu, Bang. Beyond of it. Abang nggak bisa. Allah adalah roh. Jadi ketika Yesus lapar, apakah Tuhan roh yang di dalam ikut lapar? Ya enggak, Bang. Abang nggak paham di situ. Makanya ibadah kami bukan ibadah lahiriah. Ibadah kami adalah ibadah rohani. Makanya dia sujud, dia ini lalu diklaim, dia kan Muslim. Bukan itu. Karena kekristenan sejati bukan agama. Agama adalah sekumpulan ritual dan simbol-simbol, dan itu produk kebudayaan. Dan itu produk primitif. Dia berpikir ketika melihat pohon, disinilah Tuhan itu. Dia berpikir ketika melihat pohon besar, batu besar, disinilah Tuhan itu. Malah dia buatlah simbol dan ritual. Kami enggak, Bang. Enggak di situ, enggak seperti itu. Tuhan adalah sang cinta. Sang cinta itu adalah roh. Dan sang cinta tidak kelihatan, tapi Yesus menyatakannya. Teladan kami Yesus. Jadi kalaupun kita menghadap sang yang tak kelihatan itu, dengan duduk, dengan berdiri, tidak ada problem. Karena ibadah kami bukan ibadah lahiriah, ibadah roh.
Sehingga ketika ia dinarasikan dia mayat, kami nggak menyembah mayat. Begitu loh. Makanya narasi-narasi saudara Muslim nggak pernah masuk. Apakah Tuhan berak? Lah, dia nggak bisa melihat apakah roh yang ada di dalamnya ikut berak. Nggak ada yang tahu. Roh itu nggak ada gendernya juga. Nah, seperti itulah pemahaman Bang Juma. Berbeda Bang. Jadi abang nggak akan nyampe. Kalau abang paksakan itu nggak akan nyambung kita Bang. Sekalipun dia jadi mayat, kami nggak nyembah mayatnya. Apakah roh mati? Roh nggak pernah bisa mati. Apakah setan mati? Setan juga nggak bisa mati Bang. Nah begitu kira-kira penjelasannya Bang. Jadi kalau iman abang masih tentang lahir ya fisik, materi nggak apa-apa. Mungkin seperti itu. Tapi kalau kami melintasi 3 dimensi, melintasi ruang dan waktu. Gitu Bang. Boleh bagi waktu sebentar gak? Ayo ditambahkan yang lain. Boleh sebentar aja bisa gak? Boleh, Bagi boleh aku mau- silakan. Ini aman ini. Aku mau tanya sama Bang Jumai. Bang Juma. Bang Juma mana ini? Ada tuh dia. Ya, saya di mute sama host. Aduh. Iya, Biasa saya aku mal supaya Kristen. enggak aku. Biasa aku mal Kristen. Jangan framing Bang. Di Komal Muslim juga gitu Itu Bang. fakta. Itu Iya, fakta. di Komal Anda Muslim lihat juga di depan gitu. matamu sendiri kok. Di Komal Muslim juga begitu Bang. Apa bedanya? Salah umat penipu. Ya Bang Cuma. Udah lanjut pertanyaannya. Siapa tadi? Ketika tadi ya, Udah mayat jadi Tuhan. Mayat jadi Tuhan itu betul. Udah. Ya enggak Roma apa-apa. 14:9. Enggak apa-apa. Iya, akui Kalau dong. itu Harus diakui. Iya, tapi pemahaman kita beda gitu. Firman langsung Enggak, mau lari kemana pemahamannya Anda lari nggak akan bisa. Sudah kau sembahyang tiap hari jadi bangke, nggak naik ke surga. Ya itu bukan Tuhan. Beda dengan Tuhan Anda mayat. Paulus junjunganmu gimana? Paulus gimana dia? Itu kan junjunganmu. Dia memberikan kitab 14 kitab. Kenapa kamu lupakan Paulus yang mendirikan agama Kristen? Nyembah Yesus kan ilmunya dari Paulus. Kenapa Anda lupa dengan Paulus? Sudah ke surga. Dia jadi apa? Jadi dadar. Yang pasti Nur Ali itu Tuhan. Ayo lanjut. Yang pasti Tuhan. Boleh Tuhannya jadi mayat. sedikit ya. Bukan jadi Parah. bangke kayak junjungan. Jadi mayat Tuhanmu itu. Yuk, coba. Tapi Tuhanmu berasal dari mayat. Roma 14:9. Jadi bangke, nggak naik Sebab ke untuk surga. itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Parah. Jadi bangke. Tuhan atau Al-Quranmu kamu nangis. Jadi Parah. bangke di kubur. Ya jangan mulai nanti Bang Juma. Nanti mas ke Al-Quranmu kamu nangis ya. Loh, saya tadi bahas Al-Quran. Kita bahas Al-Quran tadi kok. Kamu framing Eh, kok. Cuman saya tanya, apakah yang menjadi mayat itu Tuhan Anda? Ada yang berani menjawab enggak di Itu sini? dagingnya. Itu Dagingnya. dagingan dia. Itu kedagingan dia. Lah, wala. Dagingnya Tuhanmu jadi mayat, betul? Bentar aja bro. Kenapa lari? mulai. Satu komal. Mulai. Junjunganmu katanya nggak boleh. Mulai. Kesurupan. Kayak gini nih. Habis itu nanti bang semua yang dibilang penghujat. Dicita-citakan mau dibunuh. Dicita-citakan mau dicelakai. Dicita-citakan mau dihilangkan. Bang Toro, biar tertib, diskusinya biar tertib. Ini si domba perempuan ini turunkan dulu, Bang Toro. Nggak bisa Arif. Kau juga ini si gurundamu yang botol ini tukang framing. Hah? Kenapa? Lu kok framing? Kau sendiri mengakui Tuhanmu jadi daging. Tuhan jadi daging. Siapa yang bilang Tuhan jadi daging? Jadi firman jadi daging itu maksudnya apa? Junjunganmu. Sekarang aku tanya junjunganmu. Firman jadi daging itu maksudnya apa? Dikubur 3 hari. 3 hari akhirnya jadi bangke, nggak naik ke surga. Tuhan saya Yesus naik ke surga. Tuhan kesurupan. Tuhanmu 3 hari jadi bangke di Gini, Mbak Neva. Oke Bu Neva. Oke. Tenang dulu. Bu Neva, boleh aku tambah sedikit ya, Bu Neva. Oke. Silakan Bang. Silakan ya, Ayah. Tadi ya gini. Oke, makasih. Gimana? Saya Lanjut. Jaringan lagi buruk ini.
Iya, abang diternati tadi sih kan Ya jauh. temanya udah bagus-bagus mengatakan loh bahwa tadi. Guru Najuma itu Jangan kitabnya palsu. Jangan kamu nggak putus-putus. Toh? Tapi tuduhan Kalau kau itu, menyimpulkan saya akan tuduhan potong. bahwa Saya kitabnya nggak mau. palsu itu bukan anu ya, tapi itu benar itu. Contoh Gimana? Sinyal nggak kuat itu abang Tuhannya Ternate. Apostolos masuk ke Indonesia diganti Allah. Ya, signalnya Dan semua disamarkan seperti Huneva membenci Muslim, tapi menggunakan jilbab sama. Wifi-mu. Isi datamu dulu itu. Aku bertanya aja deh sama Bang Juma. Ada di puncak. Aku bertanya aja sama Muslim atau sama Bang Juma, bisa ini bisa. Halo Bang Juma. Ya, silakan. Oke. Apa buktinya Tuhan Islam mengasihi umatnya, Bang? Oke, baik. Jadi Islam itu datang sebagai rahmat. Ya. Dan rahmatnya itu bukan hanya seluruh umat Islam saja, tapi seluruh umat manusia. Apa pembuktian rahmat itu? Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum-hukum, ketetapan-ketetapan yang dibutuhkan umat manusia dalam kehidupannya. Itu. Maka kemudian kami umat Islam mengatakan bahwa Rasul Muhammad SAW itu diutus di atas muka bumi untuk sebagai rahmatan lil alamin, sehingga kami umat Islam ketika beribadah, kaidah-kaidah ibadahnya ada, cara ibadahnya ada, dan semua yang kita butuhkan, yang manusia butuhkan itu ada di dalam hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas." Sorry Bang, ini yang kukhawatirkan abang ceramah jadinya. Yang kutanya apa buktinya Tuhan Islam mengasihi umatnya? Itu sesimpel itu sih Bang. Aku pikir jangan ceramah. Gimana ceritanya nih? Saya ditanya, kemudian Aduh, berat ini. Abang penjelasannya selalu ceramah. Tipikal abang selalu gitu. Aku kan saya nanya tanya tentang Islam, bukan pendeta ini yang kamu tanya. Apa buktinya Tuhan Islam mengasihi umatnya? Buktinya Tuhan memberikan hukum-hukum, ketetapan, ketentuan. Agama lain juga mengatakan yang sama. Mana coba, mana hukum yang mereka memberikan hukum. Oke. Saya minta di Kristen mana hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada Kristen. Apa buktinya? Itu aja Bang. Apa buktinya? Buktinya kada aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Buktinya apa? Apa yang dikatakan oleh Allah? Diam. Ibu diam dulu, Bu. Diam. Apa buktinya Tuhan Islam mengasihi? Diam dulu. Diam. Ibu diam. Sabar, Bu. Diam. Jawab aja, jangan ceramah. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun. Alladzina yarisuna al-firdausi hum fiha khalidun. Apa buktinya? Mau tahu artinya? Apa buktinya Tuhan Islam mengasihi? Mau tahu artinya? Buktinya Tuhan memberikan warisan kepada umat Islam berupa surga Firdaus. Dalilnya ulaika humul warithun hum fiha khalidun. Umat Islam kekal di dalamnya. Sekarang mana bukti kasih Yesus kepada Kristen? Mana? Satu dalil aja. Dia mati buat umatnya. Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Saya minta dalil. Jadi abang, apapun yang abang katakan, kepercayaan yang lain juga mengatakan yang sama. Mengatakan yang sama. Saya bisa klaim. Saya bisa klaim. Apa buktinya Tuhan abang mengasihi umatnya? Abang mengasihi umatnya? Mana dalilnya Yesus? Dia datang ke dunia menyelamatkan umatnya. Itu buktinya. Abang nggak ada buktinya. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna. Ngambang jawaban abang, ngambang. Setengah buku. Orang-orang yang dengarkan, orang-orang yang beriman, Allah berikan warisan. Allah berikan warisan. Kepercayaan lain juga mengatakan demikian. Tuhan berikan udara sama. Coba tunjukkan pernyataan Tuhan Yesus. mengasihimu. Coba kasih saya bukti. Blunder kau. Coba. Blunder Bang Mana Juma. kasih? Blunder saudara. Mana bukti Yesus memberikan? Kami diselamatkan. Mana bukti? Dia datang mati buat umatnya. Itu. Mana Abang bukti buktinya Yesus? Mana bukti Yesus Jangan kejang-kejang, Bang. memberikan jaminan keselamatan kepada penyembahnya? Tunjukkan. Mana? Saya butuh dalil. Roma 10 ayat 9. Siapa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia telah diselamatkan.
Paulus, itu Paulus. Jangan kau Itu pecah-pecah Paulus, kami, Bang. Bang, Apa itu buktinya Paulus. Tuhanmu mengasihimu? Gak ada buktinya, Itu Bang. Paulus, itu Kalau Paulus. klaim semua agama di Itu dunia ini Paulus. termasuk ateis mempunyai klaim yang Itu sama. Paulus Tuhan yang kami memberi memberikan. matahari. Saya Itu Tuhan minta memberi matahari. dalil. Saya minta dalil dari Yesus mana? Apa Mana? buktinya Tuhan mengasihimu? Udah. Khotbah yang kau Saya bikin. minta dalil. Gak Saya ada minta jawaban. Ulaika humul warisun. Orang-orang Islam Udah, itu udah, yang kau udah. mewarisi. Udah ganti-ganti. Alladzina Udah. yarisuna Nggak bisa al-firdaus. jawab ini. Ayo. Menjamin dan mewariskan surga Firdaus. Hum fiha Itu khalidun. juga mengatakan Umat Islam diwariskan surga Firdaus. Nah, sekarang mana dalilnya? Udah. Mana dalilnya? Mana dalilnya Yang ada ayat Yesus klaim. memberikan jaminan surga kepada penyembah-penyembahnya? Mana? Sudah jelas. Mana dalilnya? Bahkan di sebelah kanannya Apa jelas? percaya dia Mana itu. dalilnya? Dia mengatakan Mana hari ini kau ada dalilnya? dalam Firdaus. Mana? Jadi, Tapi bohong. Tidak Iya, ada. bohong ya Siapa yang perkataanmu pergi ke itu. Firdaus? Nggak ada yang ke Firdaus. Orang yang di sampingnya Oke itu ya, yang ke Firdaus. nggak ada buktinya ya, Bohong. nggak ada. Aku mau jawab dulu. Bohong. Framing Bang Juma mau aku jawab. Bohong. Itu kan Alkitabnya Bohong. orang Israel. Tidak ada. Yang nulis Tidak ada. perjanjian baru orang-orang Jawab Israel saja berbudaya dulu. Israel. Abang nggak Jawab boleh aja pisahkan dulu. kami dengan mereka. Jawab Itu bagian iman dulu. kami. Jawab Oke, dulu. ya, itu. Jawab dulu. Mana dalilnya jaminan Apa- Yesus apa- kepada penyembahnya? Mana? Apa buktinya Tuhanmu mengasihimu? Sudah nggak ada jawaban. Yang kau katakan itu klaim semua. Nama Nurnya pakai Klaim Zuma. semua itu Bang. Udah. Blunder kau Bang. Sudah dijawab Nur. Kok kamu kok membantah? Bentar, Minta bentar jawab, aja Mama bisa nggak? jawab membantah. Oke, Mau silakan, yang dijawab lain. pikiranmu. Kan nggak lucu Nur. Bentar aja dong. Minta satu dalil Yesus menjamin surga untuk Kristen. Mana dalilnya? Nggak usah kau framing. Tertulis di situ keselamatan. Hanya lewat dia. Mana Dan dalilnya itu untuk Kristen? bukti Untuk cintanya Kristen. kepada umat manusia yang Untuk mengasihi dia. Kristen. Penyembah Gitu. dirinya mana dalilnya? Mana? Udah, mana buktinya Tuhan mengasihimu seperti kami? Aku menjamin Firdaus ada. untuk penyembahku. Mana? Enak banget Mana? kalau Tuhan kami mengikuti firman-Mu. Nggak ada seperti itu. Nggak ada jaminannya. Nggak ada. Roma 10 ayat 9 dan 10. Itu Paulus yang menjamin Anda. Itu jaminan Paulus. Itu kau yang bilang itu. Itu jaminan Paulus kepada Iya. orang Roma. Silahkan kalau kau Itu mengatakan jaminan. Kasihan kan? Itu. Nah, sedangkan Yesus Mana bukti mengusir Tuhanmu mengasihimu? orang-orang yang menyebut Tuhan. Lim. Nyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Siapa itu? Yang Iya. dimasukkan dipakai-pakai. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Nah, ini kita jawab dulu ya sejumlah Yang ini. diusir Kristen, diusir. Yang sudah Mana jaminannya kepada penyembahnya? Ini Enggak jawabannya. ada. Jadi, Mana? dengarkan dulu. Sesudah Mana mereka jawabannya? percaya Yesus tapi tidak melakukan kasih, ya dibuang dong, Bang. Begitu. Mana saya minta jaminan Yesus bukan karangan penulis Roma Anda. 10 ayat 9 dan Roma 10. 10. Itu surat Paulus kepada orang Roma yang saya minta jaminan Yesus. Apa otoritasmu membatalkan firman? Apa otoritas? Jaminan Kau Yesus aja nggak mana? bisa jawab Tuhanmu mengasihimu. Jaminan Yesus. Apa otoritas membatalkan firman? Firman itu sudah utuh. Saya Firman diberikan itu, warisan firman Tuhan itu Firdaus. sudah utuh. Saya Ya, diberikan absolut jaminan kebenaran. Firdaus. Jadi nggak bisa kau Jaminan narasikan itu Firdaus. perkataan Paulus, nggak bisa abang katakan itu kitabnya Yahudi, nggak bisa. Itu absolut kebenaran. Jadi nggak ada otoritasmu mengatakan itu Sekarang perkataan mana Paulus. dalilnya? Roma 10 ayat 9, kau kan nolak. Apapun Paulus yang saya minta jaminan dari Yesus. apapun yang aku katakan, kau akan nolak karena apa? Jaminan Karena dari apa? Yesus Kau nggak ada tidak ya? percaya suara Roh Kudus yang ada di Jaminan hatimu. dari Yesus ada. Gitu. Jaminan Yesus nggak ada ya? Apa bukti Tuhanmu mengasihimu? Itu aja jawab. Nggak bisa kau jawab itu. Ulaika Kalau kami humul bisa. warisun. Kalau Ini, kami, Ulaika humul warisun. ah, Mewarisi apa? Firdaus hum fiha khalidun. lah, oh Tuhanku itu mewariskan, bukan Tuhanmu. Saya bisa klaim gitu. Kalau klaim dijawab dengan klaim. Apa bukti Tuhanmu mengasihimu? Sudah. Nggak akan bisa kau jawab itu. Hal-hal Ini yang diberi kau warisan surga. Bang, Ulaika Bang Juma. humul warisun. Hal-hal yang kau Ulaika katakan itu semua humul normatif. warisun. Semua agama di dunia ini mengatakan hal yang sama.
Oke, mana agamamu? Mana agamamu diberi warisan? Mana Kekristenan bukan agamamu diberi warisan? agama. Kekristenan bukan agama. Ajaranmu, penyembah Agama Yesus itu- mana? Iya, agama Penyembah itu Yesus orang mana? primitif. Penyembah Yesus mana? Jaminannya dari Yesus mana? Nggak usah Satu kejang-kejang, ayat saja. Bang. Kalau kau tidak Hey. diselamatkan Tuhanmu, nggak usah kejang-kejang. Mana keselamatan dari Yesus? Mana? Untuk penyembahnya mana? Semua sudah Satu dalil. tertulis. Yang percaya Satu dalil. kepadanya diselamatkan. Sudahlah. Satu dalil saya minta. Ya Tuhanmu mengasihimu. Nggak ada, Bang. Ayo, apa? Dikasih udara, Tuhanku yang ngasih itu. Dikasih matahari, Tuhanku yang ngasih itu. Klaim dijawab dengan klaim. Tapi buktinya apa? Di laundry dulu kalian. Mana coba. Mana jaminan keselamatan kepada penyembah Yesus? Roma Tunjukkan. 10 ayat 9 dan 10 sudah. Tuh kalian baca. Dan Paulus yang saya minta jaminan Yesus. Jaminan Yesusnya. Jaminan Yesusnya mana? Satu kesatuan yang mutlak. Satu kesatuan Jaminan yang Yesus. absolut. Jaminan Udahlah. Yesus saya minta. Udah, Mana? ini diturunkan Mana? aja ini, nggak ada dia bisa jawab. Jaminan Yesusnya mana? Jaminan Yesusnya mana? Dia mau Jaminan memilah-milah Alkitab. Yesus. Alkitab itu Jaminan udah final, Yesus. satu kesatuan. Nggak bisa kau Jaminan framing itu ya, Bang. Yesus. Mana jaminan Yesus mana? Ku kasih tahu Jaminan kau Yesusnya nolak. mana? Roma 10 ayat 9 dan 10. Itu jaminan Nah, ya Paulus. sudah. Itu jawaban Jaminan kami. Yesus. Itu Yang saya itu minta jaminan Yesus. kami. Nggak ada ya? Itu yang Nggak ada. harus ikutin narasi ini, Nggak ada bisa. jaminan Yesus. Nggak ada Nggak ada kebenaran jaminan dalam Yesus. narasimu. Dah. Nggak ada Ganti. jaminan Yesus ya? Ganti Nggak ada ya muslim jaminan lain. Yesus? Nggak ada. Roma 10 ayat 9. Nggak ada jaminan Yesus. Sudahlah. Yang ada cuma jaminan Paulus. Nah, satu lagi pertanyaan Paulus saya. yang menjamin keselamatan kepada Dengar Kristen. dulu Yesus Pak tidak menjamin keselamatan Satu lagi pertanyaan kepada saya. Kristen. Bang Juma, satu lagi pertanyaan saya. Udah kita ganti dulu karena dia tidak mendengar. Nggak bisa jawab dia. Nggak bisa jawab dia. Nggak ada jawabannya itu. Nggak ada jawabannya. Loh, Kalau- kok diturunkan Bang Hos? Kok diturunkan Bang Zuma? Ya dia berisik bukan menjawab. Kan Iya. udah Loh, kita itu kasih jawaban. jawaban itu jawaban itu jangan benar sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Udah, sekarang saya Lah. dengan Anda atau gimana? Atau dengan Bang Lu tidak. Naikkan lagi dulu Bang Zuma. Saya turunkan dia tidak memberikan peluang orang ngomong. Iya, nggak bisa Anda gitu. ini kemudian tidak bisa berdiskusi dengan baik. Dia Zuma kan dikeroyok dengan tiga. bukan dikeroyok, Bang. Kan seperti itu. Bukan dikeroyok, Bang. Udah kita kasih jawaban dia tolak. Zuma. Dia tolak, nggak bisa gitu dong. Iman kami, iman kami. Imanmu ya imanmu. Beliau menjawab versi Al-Qur'an. Iya, agama lain juga mengatakan hal yang sama. Loh iya, ketika Ya kan? pertanyaan Nggak ada. kapan Allah itu mengasihi? Kapan itu kan mengasihimu? sudah dijelaskan. Buktinya mengasihimu, Itu coba. dijelaskan tadi. Banyak di dalam Al-Quran tentang bahwa Allah itu coba mengasihi sebutkan. sama manusia, bukan hanya kepada umat Islam saja, tetapi umat-umat yang lain dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku bisa Nah, jawab, itu dia. Tuhanku yang melakukan itu. Iya, itu framing. Karena di Alkitabku dikatakan juga demikian. Apa Itu buktinya? namanya framing. Bukan. Makanya ketika Di Alkitabku jawabanmu itu sudah ada. Ketika berdiskusi, ketika Begitu loh. ada penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh teman-teman Islam, maka Anda itu bukan kemudian menanggapi dengan skeptis gitu. Artinya terima saja. Bukan gitu caranya. Ini dengar contohnya ya. Contohnya saya sebagai Bukan Juma. kemudian Dengar dulu Bang Arif. Dengar dulu. Penjelasan yang Nggak ada bisa dalam seperti Quran, itu. iya. Dengar dulu Bang begini. Wah, itu Seolah-olah tidak kita benar. yang paling benar. Bukan, Iya kan? nggak bisa diskusi. Padahal kitab Anda Ini model. dengan kontroversi. Dengar dulu Bang. Misalnya, Nanti kita masuk ke sana. Yesus Anda bilang Bentar. itu adalah roh. Enggak, Tapi biar kenyataannya Yesus itu adalah manusia. Bentar, nanti kita masuk ke sana. Yang dilihat Bang Arif. oleh semua manusia, ya kan? Bang Arif, kita masuk ke sana nanti. Sebentar dulu. Loh, iya. Kenapa host enggak supaya ini jangan di framing hostnya. Kenapa host membuat seperti itu, menertibkan? Kenapa menertibkan? Bagaimana kalau ada orang masuk seperti ini? Itu tidak benar. Mana? Wah. Ya ditertibkan dong, Bang. Enggak boleh seperti itu. Anda yang Harusnya mendahului Bukan, saya nggak seperti itu. Lihat, kita Kalau bisa Bang komunikasi. Suma itu, Lihat, kita komunikasi kalau Bang bisa kok. Suma Nggak bisa yang gitu. berkomunikasi, yang menjawab itu sopan, maka Bang Suma juga akan sopan. Lah, saya sopan dari tadi. Lihat. Tapi ketika penjelasan Bang Suma itu dibantah dengan cara yang seperti ini, dikeroyok, Bukan, terlalu subjektif loh, kau, bro. Terlalu subjektif. ini si domba betina ini mestinya diturunkan. Nah, seperti itu nggak? Apa beda dia sama Michan, Bang? Lebih parah Michan loh. Dia disuruh dia masih bisa Michan diam. Tidak ada di sini.
Iya. Michan tidak ada di sini, Upidin Iya. itu tidak ada di sini. Harus tidak harus ada di fair. ruang ini. Maksud aku menilai seseorang harus fair, Bang. Arif, Waduh. Iya. tadi si guru Jadi- kamu itu dia menyimpulkan. Saya tadi Ketika diam. saya Cuman turunkan karena dia kepanasan menyimpulkan di bawah dikasih semua, waktu dia guys. menyimpulkan, ya Pada saya nggak apa? bisa. Waduh. Gurunya di atas nggak bisa menjawab. Ini memang Guru udah nggak bisa loh. jawab. Itu Bang Suma itu sudah menjawab dengan lugas. Aku Itu penuh dengan makna itu. Arif. Waduh, banyak di ayat-ayat Al-Quran kalau memang ingin Gimana menjelaskan. tunjukkan di mana? Di Di mana Ali datanya? Imran, kemudian Di mana datanya tunjukkan? sebentar. Pertanyaan Bang Suma yang tadi tidak pernah Anda Jawab jawab. apaan Tolong dia? tunjukkan bahwa Yesus menjamin Anda itu ke surga, bukan perkataan Paulus. Roma 10 ayat 9 dan 10. Coba. Itu Paulus yang mengatakan. Nah, Yang Bang sama Suma aja minta kau berarti. adalah Itulah iman Yesus kami. yang menyatakan secara literally Iman- bahwa nggak bisa. Yesus Iya. Nggak ada otoritasmu, Bang. Nggak ada otoritasmu memperkosa Alkitab. Itu salah itu. Loh, iya. Sebenarnya nggak boleh itu. Kalau di Islam itu Ya sumpah, berisik Islam itu lah. banyak. Nih, misalnya. Di Islam itu banyak. Coba Anda lihat, tolong dilihat di surah An-Nisa ayat 124. Itu jaminan Allah kepada manusia Islam, Apa itu? kepada umat Islam yang Apa itu? beriman, baik itu muslim ataupun muslimat, baik Apa? itu laki-laki ataupun perempuan Bacakan. yang kemudian beriman kepada Allah, maka jaminannya itu adalah surga. Lah, Itu kami juga bentuk ada seperti kasih. itu. Apa Ini di mana? buktinya? Tunjukkan. Apa Tadi buktinya? kan sudah. Tadi Bang Suma Iya. sudah menanyakan ke Anda. Nah. Tolong tunjukkan Yesus secara langsung berkata Maksud aku- bahwa dia menjamin Anda semuanya itu untuk masuk ke dalam surganya. Nah. Tolong tunjukkan itu. Aku juga begitu. Baik, Nah. Bang, bentar Loh, dulu, Bang. iya. Bentar dulu, Nah. Bang. Bentar dulu. Coba dibuka dulu. Arif, Surah Arif, An-Nisa ayat Arif. 124. Kalau Surah- Bang, itu udah Surah basi, An-Nisa Bang. ayat 124. Semua agama ada klaim-klaim itu. Dibaca. Jadi Kalau maksud saya Anda begini. tidak tahu, kalau Anda tidak tahu tentang bahasa Arab, Jawaban dari dia kan. baik, Oh, baca masuk ke saja Arab artinya. lagi. Iya, Oh. iya. Kalau memang Anda Begini, tidak Arif, paham begini, tentang Arif. bahasa Arab, tolong Begini, dibacakan artinya saja. Teman-teman, diam dulu, Surah teman-teman. Jangan framing lagi, jangan framing 124. lagi. Tolong dibaca, Saya tolong dibaca. menjawab. Saya menjawab. Teman-teman, Arif diam, saya mute dulu supaya apa? Tadi udah dijawab dan saya tambahkan jawaban karena banyak sekali di Alkitab yang menunjukkan pertanyaan itu. Tadi udah dijawab ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 juga menyatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal termasuk Arif. Kalau percaya kepada Yesus. Jangan mute host. Anda kok curang Saya host. mute. Anda Enggak, culat saya ngomong. sebagai host itu Saya tidak boleh ngomong. seperti itu. Saya ngomong, makanya saya mute. Saya tidak ada kaitannya dengan kitab Saya Anda, maka ngomong, jangan bawa nama hostnya. saya host. Saya mute. Iya. Saya mute. Saya Di mute kalau dalam kamu Al-Quran. Bentar dulu, diam dulu. Saya mute dulu. Kan hostnya ngomong. Hostnya ngomong, makanya saya mute. Diam dulu supaya teratur. Yaitu anak manusia namanya Yesus adalah Kristus. Kristus itu siapa? Ya, Yesaya 43 ayat 11 sampai 13. Juru selamat itu Allah itu sendiri, Bapa Yahweh itu sendiri. Jadi Yesus adalah Bapa itu. Jadi dialah yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Jadi Yod-Heh-Vav-Veh itulah Bapa itu sendiri yang telah datang dalam rupa manusia yang disebut anak Allah. Itulah antikristus. Jadi mereka menyangkal bahwa Bapa telah datang dalam rupa manusia. Jadi Yesus adalah Bapa itu sendiri. Itulah antikristus. Jadi dari semua golongan, mau dari saksi Jehovah, dari mana lagi, ya, yang mereka bilang ini mereka paling anak-anak Tuhan Yesus, tapi mereka sama dengan saksi Jehovah, karena saksi Jehovah juga menyangkal Yesus itu Bapa, tapi mereka percaya Yesus itu juru selamat. Mereka percaya Yesus itu Tuhan kecil di atas di bawah Bapa. Lalu mereka bedanya sama saja Jehovah apa? Enggak ada bedanya, sama saja. Sama-sama antikristus. Namanya juga sudah antikristus, anti Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu ditinggikan setinggi-tingginya, dia disebut Bapa. Itulah antikristus yang sesungguhnya. Tapi mereka selama ini enggak paham, enggak tahu. Karena apa? Mereka itu sebenarnya tidak cinta Tuhan Yesus.
Jadi alangkah kurang ajarnya orang ini berdoa minta berkat sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati akulah, berikan aku. Ini dikasih kau bicara. Ketika menarasikan tentang lawanmu dan itu menarasikan tentang hal-hal yang tidak dia suka, di stop loh. Ini sering, ini fakta. Coba nanti teman-temannya jalan ke komal-komal muslim. Ini masih lebih baik. Masih lebih baik, masih dikasih kau bicara. Iya, ketika Anda sopan, kami juga sopan. Kami juga segan. Apa yang tidak sopan, Bang? Ketika seperti Bang Suma tadi menjelaskan tentang apa yang Anda tanyakan. Nah, ini nyerocos ini. Ketika Bang Zuma tadi menjelaskan, sementara Anda bertiga, berempat, berlima tadi nyerocos menimpali jawaban Bang Zuma. Makanya kemudian room yang tidak jelas. Di tempatmu juga demikian, bahkan lebih parah, Bang. Jadi nggak usah kau keluhkan hal itu. Selama kau masih diberi kesempatan bicara. Bukan, ini fakta. Jangan terlalu manis, Bang. Ini bukan mimpi. Injakkan kakimu di tanah, Bang. Ini kenyataan. Paling tidak, Bang Zuma itu sekarang paling tidak jawabannya. Sudah menjelaskan apa yang Anda tanyakan dari tadi. Makanya saya jawab. Di iman yang lain juga begitu. Apa bukti realnya? Kalau saya ada. Tuhan kami mati buat kami. Ada buktinya. Buktinya apa? Bahwa Yesus secara langsung saya sudah kasih jawaban. Bahwa Yesus menjamin tentang surga. Tapi saya sudah kasih jawaban. Tapi kan dia Bang Zuma kan kemudian tapi kan dia nolak. Iya, menolak karena itu. Makanya deritanya itu. Deritanya itu, Bang. Loh iya. Karena sebenarnya gini Bang. Sebenarnya masalahnya apapun yang kami katakan sebenarnya gini, Bang. Apapun yang kami katakan sebenarnya semua akan ditolak. Jadi sebenarnya ini enggak seperti yang kau bayangkan. Apapun ditolak. Coba apa? Tanyalah. Ini dibuktikan ya, semua ini netizen. Tanyalah. Nanti ku jawab, kau akan tolak. Jadi yang tertib itu, yang rapi itu, terima pendapat saya karena itu iman saya. Ku terima pendapatmu karena itu imanmu. Itu yang baik, Bang. Kembali ke tema. Apa? Ini hanya permasalahan teknis saja. Kembali ke tema. Tunjukkan bahwa Yesus secara langsung menjamin kalau Anda semuanya ini yang ada di Kumal ini dan umat Kristen lainnya itu dijamin surga oleh Yesus. Tunjukkan. Bukan ajaran Paulus ya, bukan perkataan Paulus. Nggak bisa kau perkosa Alkitab. Nah, Yesus berkata, dengar dulu. Berarti Anda tidak bisa menjawab. Makanya saya jawab, dengar dulu, Bang. Akulah jalan keselamatan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah contohnya kau akan tolak. Yang kekal jadi menurut tidak akan Yesus itu hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah. Dengar dulu, Bang. Sebuah diskusi tidak akan tertib selama kau paksakan nilai-nilaimu pada orang. Nggak bisa. Dan itu hanyalah jembatan untuk kemudian inilah sampai buktinya. pada sebuah tujuan yang umumi. Jadi begini, Bang. Jadi dengarkan dulu, Bang. Saya dulu kasih kesempatan. Jadi begitu banyak ayat-ayat selalu banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang menyatakan keselamatan lewat Dia. Dan bukti nyata Tuhan kami mengasihi kami adalah Dia mati di salib untuk umatnya. Oke? Nah, kalaupun aku jawab, tadi Pak Toro juga jawab, saya jawab, Abang akan nolak. Nah, itu tidak akan dengar dulu, Bang. Dengar dulu. Iya, dengar. Nanti kita masuk ke sana. Nanti kita masuk ke sana. Nah, mereka itu hanya adu congor. Iya. Kita dengarkan video kesibukan para lelaki, mau? Nah, jadi diskusi yang benar itu adalah aku kasih tahu iman saya dan abang kasih tahu imanmu, bukan imanku paksakan ke kau. Nggak bisa. Masing-masing. Nah, misalnya, dengar dulu. Misalnya, tadi sudah menjelaskan panjang lebar tentang firman-firman Al-Quran sesuai dengan apa yang Anda tanyakan, iya kan? Kemudian Bang Zuma tanya balik sesuai dengan pertanyaan Anda. Kalau seperti itu, di mana Yesus menyatakan secara langsung bahwa Yesus itu akan menjamin Anda itu masuk surga.
Oke. Di mana Bisa aku jawab. perkataan Yesus? Nah, Di mana perkataan Yesus? kalaupun aku jawab, abang akan nolak. Ini diskusi tidak Loh, sehat. iya, masalahnya yang ditanyakan saya berkata Kasih Bang saya Toro yang menanyakan Yesus tentang Nah, kenapa saya pertanyaan. tanya? Kenapa Apakah saya ayat kejar Juma? berasal Dengar dari dulu, Bang. Yesus langsung. Dengar dulu, Bang. Kenapa? Kenapa? Sudah menjelaskan dari tadi kan Oh, bahwa kenapa Allah saya Subhanahu wa kejar Ta'ala dia? menjamin surga. Nah, kenapa saya Bagi kejar orang dia? yang beriman bagi Makanya, laki maupun ini- perempuan. ini mau saya jelaskan. Makanya, coba di surah An-Nisa ayat 24 Ini dibuka sudah dulu. nggak kondusif. Waduh, di surah An-Nisa 124 itu dibaca. Nah, Kalaupun tidak tahu baca Arabnya, tolong dibaca artinya saja. Barangkali itu bisa menjadi penawar Anda Kenapa kamu untuk tidak baca, kemudian Arif? Baca Waduh. mana ayat? Kamu baca aja Indonesia. Tadi aja saya tunjukkan ayatnya, saya baca. Iya. Ya makanya kalian itu kan sudah tidak Surganya percaya. Arif itu kesibukan para lelaki. Udah itu yang maksudnya dia. Harus terang-terangan dikatakan kesibukan para laki itu surganya mereka. Oh itu karya dari kami tuh, manajemen Blackstone tuh. Iya. Yang jelas Tuhan kami itu gagah perkasa, tidak pernah ketika bergelut dengan umatnya tidak pernah kalah. Itu aja repot. iya, oke. Iya kan? Gantian bertertib. Gantian bertertib. Nah, jadi kalau seorang yang dianggap suci mengingini menantunya lalu tanpa ada saksi menidurinya saat itu juga, itu akhlak mulia apa enggak? Tunjukkan Ya, itu datanya di mana itu. Itu sama halnya. Jadi Tunjukkan jangan datanya. Bang bulunder kau nanti. Iya, di yang real surah aja, mana? yang logik aja kalau mau bertanya, dan jangan paksakan nilaimu. Ayo kita diskusi. Saya suruh Iya. tadi suruh bacakan ayat surah An-Nisa 124. Nah, itu kalau sudah kau nggak jelas ngerti bahasa bahwa Quran, lalu gini, jaminan narasikanlah Allah terus. terhadap orang-orang yang beriman, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu ketika beriman bertakwa kepada Allah, itu jaminannya adalah surga. Iya, masalahnya kami nggak akan mau Bang, lebih indah surga kami. Nggak mungkin kami ngewek di surga terus Bang. Loh, Nggak iya, mungkin, masalahnya surga nggak kamu mungkin. itu, Kan kasihan ceweknya nanti. hanya berisi para pesundal. Iya, Surga Iya kan? pasangan, surga Iya. gitu. Di surga itu ya pesundal. Jadi oke itu, ya Bang ya. Kalau mau diskusi yang ada. sehat, aku paparkan iman saya, kau paparkan imanmu, dan jangan kau paksakan imanmu ke saya, jangan. Kalaupun Oh, iya. kau kau kejar berdasar, misalnya Bang Juma bilang, oh Tuhan kami menyediakan surga, agama lain juga menyatakan yang sama. Kalau yang dikatakan dia yang lain sama, itu klaim. Bukti nyatanya. Saya bacakan dulu ya. Bukti saya bacakan nyatanya. dulu. Nah, kalau kami bukti Bahwa nyatanya, Allah Tuhan menjamin kami surga mati buat umatnya. umatnya. Itu buktinya. Ini. Kalau di Al-Quran itu sudah jelas. Makanya kami nanti ketika menjawab, itu kalian juga harus balik menjawab. Di Oke, mana? Itu surga Itu apa? Itu surga apa itu ada penuh lendir kayak gitu apaan? Ajaran apa itu? Lendir itu di Amsal 7 ayat 16. Surga apaan yang kayak gitu? Ya. Ajaran apa yang mengajarkan surga itu cuma dengan lendir? Surga ya. Tidur sebagai Oke. dengan Masuk ke topik bangongnya. surga ya. Iya, Surga kemudian surga marilah manakah? kita berpesta seks sampai pagi hari karena Oke. suami saya sedang dalam Iya. perjalanan, sedang bekerja. Nah, Bagus. itu Alkitab ayat menuliskannya apa itu supaya namanya kita tuh? tidak meniru itu Bang. Lah. Karena cara Iya, pandang betul. Muslim, kitab itu sempurna, kitab itu nggak ada bahasa jorok. Abang nggak tahu. Ini. Ada lagunya ini. Saya Berarti topiknya Karena Mas. suamiku sedang tidak ada di rumah. Waduh, ini kita apa namanya? Iya, itu bagus Bang. Supaya kita tidak meniru itu. Nanti tentang konsep Pak Toro izin ya Pak Toro, boleh gak? Boleh. Oke. Ini surganya Islam begini nih, surganya Islam Ini nih. barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia adalah orang yang beriman, maka mereka itu masuk dalam surga dan mereka tidak dianiaya. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, saya matikan voice-nya ya dari Torosoki disebabkan mereka lagi putar musik hujatan gitu ya. Mereka lagi menghujat kesibukan lelaki katanya di surga gitu ya. Nah, itu ajaran kasih. Biarin aja, sengaja
ini mereka melakukan itu, nggak apa-apa, biar disaksikan orang lain ya, gaya hidup mereka kayak gitu. Mereka masih menghujat, teman-teman. Yang kemudian tidak puas dengan kitabnya sendiri ya, karena kitabnya sendiri itu berisi ya ayat-ayat tentang nafsu birahi, tentang seks. Iya kan? Mereka tidak membaca Makanya dengan jelas. kemudian Mereka cuma Al-Quran ayat itu mereka baca. dicari kesalahan-kesalahannya, ternyata tidak ada. Maka ini kemudian membuat framing. Waduh. Itu sudah jelas. Kalau surga yang selangkangan itu ya di kitab Anda itu. Loh, gimana Banyak sih? ayat-ayat tentang Itu selangkangan, Ustaz pesundal. ngomong, Iya. Ustazmu semua ngomong. Waduh. Tapi kami nggak mengajarkan seperti itu. Kita nggak mempraktekkan, kecuali nabimu yang mempraktekkan seperti itu. Kalau Tunggu. Tadi dia bilang maka mau selangkangan. kemudian Emangnya harus Tuhanmu dari mana? diyakini. Tuhanmu dari mana, woi? Iya, dari Tuhanmu selangkangan dari lah. mana? Ya Dari udah makan tuh selangkangan. selangkangan tuh, makan tuh selangkangan, mampus. Aduh, emang Yesusmu itu lahirnya dari mana kan? Oh, dasar si Makan perempuan tuh, katanya betina umat ini. selangkangan ya kita ya. Hah. Oh. Kalau Tuhanmu dari mana? Dari selangkangan. Trigoy. Waduh. Ini perempuan betina ini kok. Surga selangkangan. Ajaran apa ini? Surga kok kayak prostitusi? Loh iya. Udah surga kayak prostitusi. Ya Allahnya tukang tipu. Anissa 142, Allahnya tukang tipu. An-Nahl 93, Allah menyesatkan. Pantesan yang umatnya sama aja nih. Umatnya tuh kayak Al-Hijr 6, tau gak? Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gokil. Muhammad orang gokil, makanya umatnya kayak orang gokil. Oleh suamiku tidak ada di Kayak rumah, gini. suamiku sedang bekerja malam. Oh iya, nggak apa-apa, tenang aja, kita nggak mempraktekkan itu kok. Kalau kalian umat Islam mempraktekkan apa yang dilakukan para nabi, terutama Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu mengawini bocil, akhirnya umatnya juga mengawini bocil. Ya itulah Islam. Iya, yang bocil itu ketika Yusuf yang umurnya sudah 90 tahun menikah dengan bocil. Panutannya doyan lendir, pantesan umatnya juga doyan lendir. Yang doyan lendir itu kan Tuhanmu. Nabi Muhammad doyan lendir, pantesan umat Islam juga doyan lendir. Kawin sana, kawin sini, anak sana, anak sini, anak hasil poligami. Waduh. Lubang keledai itu ya. Ada pasien banget nih. Apaan ajaran kayak gini nih? Memutahkan lendirnya. Tuhanmu dari mana keluarnya? Sampai memutahkan lendirnya. Makan di tuh atas. selangkangan. Lendirnya kepada siapa? Kepada Aisyah. Asa anak kecil bocil gitu dia langsung dirudal. Muhammad menggesek-gesekkan kelaminnya. Apaan tuh? Seperti apa Yesus menggesek-gesekkan burung titiknya ke kemaluan keledai, kemudian membentang. Aduh, nabinya bejat, Allahnya tukang tipu, Allahnya menyesatkan. Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Tugasnya Allah menyesatkan, dengan iblis juga menyesatkan. Allah dengan iblis sama-sama menyesatkan. Akhirnya umatnya tersesat. Zakatnya Yesus sebesar apa? Zakatnya Yesus itu sebesar apa? Sebesar pohon. Sebesar pohon kelah. Jadi Tuhan. Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. An-Nahl 93. Iblis juga menyesatkan manusia. Allah tugasnya menyesatkan dengan iblis. Pantasnya syirik. Jadi kalau ada yang mendengarkan live ini ya Anda mau marah itu silakan, itu hak Anda. Tapi kalau ada orang-orang yang masih Sahabat-sahabat sekalian ya, komalnya seketika itu ditutup sama
Torosoki ya. Karena ternyata isi daripada komalnya memang semuanya adalah penghujat. Padahal tadinya kita dialognya itu baik. Kita ingin membahas tentang firman ya. Membahas tentang firman, tetapi kemudian mereka tidak mampu membuktikan firman Tuhan menjadi manusia ini di mana poinnya. Sampai muncul perempuan tadi tuh ya, perempuan tua yang pakai jilbab menghujat, memaki ya, sampai pada poin kita tanya kepada dia, ternyata dia tidak mampu memberikan jawaban terkait dengan imannya, jaminan surga kepada Kristen penyembah-penyembahnya. Ternyata dia tidak mampu untuk tunjukkan itu. Oke sahabat, kita tutup dulu ini sesi ini. Habis itu kita masuk ke komal yang lain. Karena tadi kita sudah membuktikan bagaimana susahnya mendapatkan jawaban dari pertanyaan kita, jaminan keselamatan dari Yesus kepada orang-orang yang menuhankan dirinya. Ternyata nggak ada jaminannya. Gitu ya teman, kita tutup dulu. Habis itu kita ke komal-komal yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.